Baik. Selamat malam sahabat-sahabat Kang Hadi Konsien. Malam ini sudah hampir sudah lewat dari jam 9 malam nih di hari ulang tahun ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun buat Ikatan Dokter Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Ya, saya menyapa dahulu nih Dr. Jul Asdi, spesialis bedah. Beliau pengelola Porkom ID. KHC aja ini lahir dari Porkom nih. Ya. Juga Dr. Armedi Darmawan nih ya. Selamat malam Dr. Armedi ya. Kita ditemani beliau. Eh, baik, Dr. Jul Asdi, kita dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-74 tahun. Memang kita rayakan sangat sederhana ya, namun pengabdian kita itu tidak sesederhana apa yang dipikirkan eh, masyarakat sekitar kita. Biar bagaimanapun, Ikatan Dokter Indonesia masih menjadi tumpuan harapan eh, bagi seluruh dokter di Indonesia ya. Nah, sebelum saya membacakan pengantar dari Dr. Julasdi yang mungkin sangat singkat, saya nanti tinggal Dr. Julasdi yang menerangkan tulisannya ini tentang disinformasi kepada organisasi profesi bidang kesehatan. Dalam hal ini eh, tertuju pada Ikatan Dokter Indonesia. Tetapi mungkin saya sedikit balik bahwa ini eh, tidak hanya ini Dokter Jul yang mengalami disinformasi ya kepada PDGI, IBI, dan yang lain-lain juga mengalami hal serupa. Eh, Rupanya seperti itu. Baik, ini Dr. Jul, saya langsung saja pada satu tujuan daripada Dr. Jul menulis hal tersebut, di mana organisasi profesi kesehatan ini saya ketika menyebutkan organisasi profesi kesehatan, tentu ini secara hukum ya, karena saya, Dr. Zul, eh, bersama-sama mendalami hukum. Benar juga bahwa organisasi profesi itu sekarang ini, eh, oh di ada selamat bergabung Dr. Muhammad Iqbal, saya menyapa ini spesialis apa neurologi ya. Selamat malam, Dr. Muhammad Iqbal. Terima kasih, Ya, Hadi. ada Dr. Assalamualaikum. Armaidi. Waalaikumsalam, ada Dr. Julasdi ya. Baik, saya Kang terus ke. Hadi, Ya. ini 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 Dr. Iqbal, Dr. Mayadi itu sekampung sama saya itu. Iya, iya, iya. Baik, kita teruskan ya. Ketika saya Iya. membaca tulisan ini, saya baru tersadar nih, Dr. Jul ya, mungkin Dr. Muhammad Iqbal dan Dr. Armaidi, bahwa organi kenapa kita disebut organisasi profesi? Saya eh, sebagai pembelajar yang baru, di situ ada body of knowledge. Memang beda dengan organisasi massa. Tetapi perlu kita ketahui, Dr. Jul, bahwa saya mulai memikirkan, ini kan ke depan ya, eh, bahwa di undang-undang dimanapun ini udah dicabut oleh Omnibus Law, bahwa organisasi ID itu ya sama dengan organisasi massa yang lain. Itu secara hukum, Dr. Jul. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau saya kan apa yang tertulis ya, susah nih kerangka pikir saya, tetapi mungkin
harus dimasukkan juga bahwa dipercayai kerangka uh, bukan hanya yuridis tetapi sosiologis dan fisiologisnya juga harus ada bahwa memang betul kita adalah organisasi profesi. Nah, ini terbukti kemarin cobaannya Dokter Jul ya, eh eh, ketika ada kolegium, kita agak sedikit kebingungan. Nah, pemerintah semua mengatur melalui Undang-Undang 17 2023. Saya ada wacana nih, sebelum saya meneruskan ini, ada wacana untuk menggulirkan undang-undang eh, organisasi profesi. Ajak yang lainnya. Misalnya notaris, ya, terus insinyur juga perlu itu, karena dia memang profesional. Kita nggak pernah diatur untuk hal-hal seperti itu. Itu hanya wacana saja ya. Nah, baik, saya hanya meneruskan ini bahwa ID telah banyak berbuat untuk kepentingan bidang kesehatan. Lebih luas, tentu bangsa dan negara, ya. Ini 74 tahun ini jadi mitra yang bersinergi dengan pemerintah. Ya, ini ya seperti kita ketahui baru kali ini saja kita terbukti tidak dialognya siapa yang memulai untuk tidak berdialog, rasa-rasanya sih harusnya pemerintah yang harus memulai dialog ya, kepada semua komponen eh, daripada dokter. Siapa yang menyepelekan dokter, ya mungkin saya nggak tahu seperti apa nantinya. Eh, Mungkin presiden yang baru itu harus melihat ini semua. Jadi tuduhan-tuduhan kepada ID, organisasi kesehatan lainnya yang nanti digambarkan oleh Dr. Jul menuliskan ini memang tidak tepat. Ada Dr. Jul menuliskan bahwa ini jauh panggang dari api dan nggak ada manfaatnya ini ya untuk bangsa dan negara, dan menjadikan ID dan organisasi lainnya itu hanya sebagai pencari kesalahan, apa, dijadikan objek kesalahan, istilah katanya kambing yang paling hitam ya, atas segala hambatan dalam bidang kesehatan. Padahal kita tahu bahwa kita tidak didanai ya, ikatan profesi yang lain ya sebagai IB juga, PDGI dan lain-lain itu tidak didanai oleh pemerintah ya, tidak memakan uang negara istilahnya, tapi ini kita sudah bekerja sebagai mitra strategis menyelesaikan program banyak sumbangan ya, menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, ini Indonesia Emas 45 apa betul bisa dicapai tanpa sebuah kolaborasi persatuan? Kita tidak mengambil sikap apa-apa, kita masih santun, tetapi kelihatannya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan justru membatasi diri dengan para ya ketua-ketua yang ada di organisasi profesi yang existing. Jadi itu Dokter Jul, mungkin nanti saya memohon mungkin dari pemirsa Kang Hadi Conscience ingin melihat bagaimana sih penggambaran Dokter Jul dalam menulis tulisan di mana ini sesuatu yang tidak benar, Dokter Jul katakan ya, informasi yang salah. Ya, ini ada tindakan kesengajaan yang disebarkan dan membingungkan untuk berbagai tujuan. Nah, ini sudah hadir lagi Dr. Jurial Jubir. Selamat malam, Dr. Jurial Jubir ya. Selamat bergabung. Baik, begitu pengantar saya, eh, teman-teman Kang Hadi Conscient. Kita berdiskusi. Coba kita ingin mendengar dari Dr. Jul Asti apa yang tersirat dari tulisan ini ya. Banyak yang mengagumi ini Dr. Jul dan membenarkan dan mengiyakan mungkin yang selama ini dirasakan tertuliskan oleh tulisan Dr. Jul di WhatsApp group. Mungkin saya persilakan Dr. Jul.
Ini mohon maaf, prolognya agak panjang. Silakan, Dokter Jul, silakan. Dokter Jul, bisa mendengar suara saya? Kang Adi suaranya terputus-putus. Oh, terputus-putus ya, sebentar. Pakai ini aja deh. Oke, Ya, bisa sekarang? ya, bisa. Dokter Jul, Suara saya terdengar bagus? terdengar Suara bagus. saya bagus? Bagus, bagus. Bagus ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Kang Hadi, terima kasih atas undangannya. Jawab Dr. Almaidi Darmawan, ini sahabat saya di semua. Dr. Muhammad Iqbal, Dr. Zuhrial Zubir ya. Jadi ini acara malam ini Kang Hadi bilang apa? Bagi yang belum ngantuk ya. Sudah disediakan kopi nih. Ya, jadi Masih. silakan Ya. sediakan kopi. Jadi ini acaranya bebas. Mungkin saran saya Kang Hadi eh, kita kayak ngobrol berlima aja. Nanti kalau sini ada yang mau mau menyela atau mau menambahkan, mengkoreksi, silakan saja. Ini ngobrol-ngobrol aja nih Kang Adi ya. Ya, kita interaktif aja ya, Dokter Jul ya. Interaktif ya. Ya, Ya. silakan. Mungkin. Ya, Dokter. Jadi sebetulnya pemikiran ini sudah lama terasa di kawan-kawan juga, di saya juga. Eh, kita tuh selalu jadi pesalah gitu loh. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa panah itu diarahkan ke ID, ke dokter, ke tenaga kesehatan saja gitu loh. Ya, jadi saya menulis di sana sebetulnya dokter tuh punya peran besar dalam pembangunan bangsa ini tanpa menafikan profesi lain ya. Nah, adik. Saya tadi di sana itu 3 contoh aja saya tulis itu. Bahwasanya kesadaran untuk kebangkitan bangsa itu Budi Utomo, lalu kesadaran berpartai politik pertama kali di zaman Belanda itu adalah Dr. Cipto dan uh, Suryadi Ningrat itu yang jadi Ki Hajar Dewantara juga, Swastopia. Lalu kesadaran dari pendidikan nasional. Banyak saya coba kumpulkan, nah itu peran dokter Indonesia dan Swastopia itu banyak sekali. Sampai ke sastra segala, sastra, telekomunikasi, pesawat terbang, apa ya obat-obatan juga lah, Bahkan jadi pembantu presiden ya. ya Ya. politikus, membantu presiden. Pokoknya dokter itu memang sudah eh, terbentuk pola pikirnya lebih lebih terbuka, lebih terbuka. Jadi memang itu mendorong upaya-upaya untuk kesadaran nasional ini yang dari kalangan dokter dan umumnya ya, tapi juga banyak dari kalangan lain. Gitu. Nah, kan selama 70 tahun lebih, zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, maksudnya zamannya sebelum-sebelumnya, kan aman-aman saja. Ini menjadi mitra pemerintah. Ada program-program kita, program KB, program TBC, program apa. Itu think tank itu dari dokter biasanya itu. Dari kampus, dari guru-guru besar kita kan. Itu yang diteruskan ke pemerintah. Nah, dulu kan Adi itu dulu saya baca dari buku Sewindu Konsul Kedokteran itu, kan dulu pendidikan kedokteran ini kan perhimpunan-perhimpunan dokter bedah di Bandung, perhimpunan dokter bedah di Surabaya, itu dia kan sendiri-sendiri. Lalu dia mendidik dokter, lalu setelah dianggapnya mampu, dikasih ijazah lah sebagai dokter spesialis. Nah, kesadaran pertama kali untuk membuat kolegium-kolegium itu dari pemikiran-pemikiran guru-guru kita dari di sana ditulis dari Prof. Samsul Hidayat setelah dia
pulang dari sebuah pertemuan internasional, dia sadar bahwa kita nggak punya kolegium, kita nggak punya konsil. Karena semua itu diatur pemerintah. Zaman dulu kan semua pemerintah ambil lagi. SIP pemerintah, aturan praktek SIP, penugasan pemerintah, semuanya. Nah, sekarang kan di dunia itu konsepnya berubah. Jadi konsepnya adalah harus ada lembaga yang mandiri yang mengelola masalah bidang eh, pendidikan kedokteran dan juga mensupport tentang pelayanan kesehatan, termasuk juga memberikan masukan tentang pembiayaan kesehatan. Nah itu bertahun-tahun tuh kan itu. Jadi IDI itu sebagai mitra pemerintah. Pembentukan Kolegium dan KKI itu buku putihnya awalnya ada peran IDI di sana, konseptornya. Kolegium KKI yang diambil pemerintah sekarang itu, baca lah buku itu. Ada naskah akademisnya itu IDI yang buat, Hmm. IDI yang buat. Jadi, nah, jadi peran IDI dengan peran pemerintah itu sinergi gitu. Sampai puncaknya IDI itu apa COVID ya, waktu COVID terjadi, IDI kan berjibaku dengan tenaga kesehatan lainnya ya, banyak Ya. korban. Lalu kita mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Oke, tiba-tiba kan di akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan satu kejadian atau satu tuduhan-tuduhan yang masif gitu. IDI itu kesalahannya apa, Kang Adi? Ya. Kesalahannya Kang Adi, IDI itu kita diajarkan untuk berpikir apa altruisme. Kita apa tidak mementingkan kepentingan orang lain. Dan kita juga tidak berbakat atau punya pengalaman atau mempelajari tentang berdebat-debat kosong itu kan. Iya, kan. Orang-orang kedokteran, orang kesehatan kan bicara tentang uh, evidence base. Ya, kita Nah, kita scientific nggak biasa based. membalak-balik kata kan. Hmm. Nah, pada waktu kita mendengar ada tuduhan-tuduhan, ada berita-berita bohong, kita kan diam aja biasanya. Ah, Seolah-olah nggak semua berita percaya ya. bohong. Seolah-olah nggak Ya, percaya. itu omong kosong. Ya, itu itu mau omong kosong biarin aja lah. Iya, iya. Sekali kita ngomong, besok ada lagi omong kosong lagi, omong kosong lagi, omong kosong lagi. Sehingga akhirnya kebohongan yang dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang, kata apa, nanti di propaganda Nazi itu, akan menjadi Iya, kebenaran. Nah, iya. itu yang terjadi sekarang. Coba aja cek. Kalau ID bicara, banyak yang nyerang tuh. Tapi kalau buzzer-buzzer yang memojokkan ID bicara, banyak pendukungnya. Apakah itu pendukungan yang awalnya mungkin pendukungan bayaran, tapi setelah itu dianggap benar menjadi dianggap benar oleh seluruh masyarakat. Jadi memang sudah tidak waktunya kita diam dan kita harus meluruskan semua hal yang keliru tadi. Makanya di awal tulisan saya menulis tentang eksistensi dokter Indonesia, lalu di tulisan kedua tiba-tiba muncul tuduhan-tuduhan saja yang berlapis-lapis. Nah, saya nggak usah ambil banyak-banyak contohnya aja. Ini akan diaudit keuangannya oleh seorang anggota DPR. Itu kurang pengetahuan. Menurut anggota DPR yang baru sekarang ini saya sampaikan, ya cobalah kalau nanti mau memberikan pandangan yang apa tentang ID, pelajari dulu lah. Mau diaudit keuangan ID, nanti apa mungkin nanti ujung-ujungnya tindakan korupsi kata ID gitu. Apa Iya. yang dikorupsi? Uang dari kantong Kang Hadi sendiri, dari kantong saya sendiri, ah, dan Kecuali uang iuran kita kan murah kecuali sekali. anggotanya yang ribut ya. Hmm. Ya, anggota anggota aja karena murah sekali Pak, 15.000 sebulan. Kan itu menjadi agak lebih mahal karena itu bukan 5 tahun atau 3 tahun. Kita kan sibuk semuanya. Masa ngumpulin uang aja kerja kita kayak arisan. Nah itu nggak sampai-sampai mahal-mahal sekali. Lalu tiba-tiba ada hitungan matematik yang sampai ratusan miliar. Itu hayalan semua tuh. Lalu ujungnya tuh ini tuh mafia, mafia. Mafia apa?
Saya akan tulis di sana itu. Satu-satu organisasi profesi yang diawasi ketat itu ya bidang kedokteran lah. Coba Kang Adi. Kita Hmm. salah-salah etika ditangkap MKEK. Masalah disiplin kena sama MKDKI. Ya, masalah pidana perdata, LSM, masyarakat, penegak hukum. Di rumah sakit kita diatur sama komite medik, hospital by law. Lalu ada dinas kesehatan juga bikin peraturan. Lalu itu yang penting nih, pembayar ini, pembayar asuransi kesehatan ini yang ngatur-ngatur kita juga. Ya, Mafia apa BPJS ini? ya. BPJS ya. Mafia ini. Jadi memang kita yang biasa bicara soal bukti ilmiah dan berbobot bicara dokter itu, kan kita akan seolah mendengar anggota DPR itu mengatakan ini itu mafia, ini itu. Kan kita kan akhirnya jadi itu ngomong kosong lah, sampah aja itu. Tapi Ya. saya ulang, yang diulang-ulang oleh mereka seolah menjadi kebenaran. Nah, pemerintah kan punya program kesehatan, program jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Lalu ada 6 pilar program kesehatan Kementerian Kesehatan. Di daerah juga masing-masing ada program pemerintah daerah. Sama kan ini bantu. Kok tiba-tiba program-program itu tidak jalan, katanya 9 dari 10 program itu tidak jalan, tidak berhasil. Tiba-tiba ID yang disalahkan. Orang bullying, bullying di tempat pendidikan, emang ID yang ngurus pendidikan. Ngurus pendidikan itu banyak. Lampai tekas untuk akreditasinya. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, asosiasi institusi IPK, ya, asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia. Lalu ada Dikti, lalu Kemenkes, lalu rektor, ada dekan. Jadi mana idenya? Jauh itu, jauh Walaupun panjang dari api ya. walaupun itu personilnya dokter ya, tapi kan Ya, jabatan sangat dokter, dokter, beda dokter, ya. dokter, dokter kan dokter pegawai negeri. Iya, Nah, lalu itu dibunyikan, diisukan seolah itu adalah kesalahan ID. Nah, sekarang saya tulis juga tuh tentang rekomendasi SIP. Rekomendasi SIP itu kan tahun 84 dulu pemerintah mengajak ID membantu dinas kesehatan kan. iya, Coba kalau misalnya yang punya SIP itu diberikan oleh dinas kesehatan ternyata apa dia dokter palsu. Ternyata dia secara fisik tidak sehat lagi. Apalagi kalau dia secara kejiwaan tidak sehat. Bayangin aja ada kalau dokter bedah gila atau bedah itu gangguan jiwa di apa di eksperimen sama dia pasien nanti itu. Jadi iya. jadi kita lihat kan banyak dokter yang palsu juga sekarang. Nah itu, nah sekarang yang agak agak mengecewakan itu adalah SKP. SKP itu kan maknanya kan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi dokter. Tapi sekarang SKP kan dilihat, SKP itu hanya untuk mencapai 250 angka, hanya untuk angka. Dan juga wajah yang bisa bantu itu. Bayar, saya pernah sampaikan ke seorang direktur di Kemenkes, ini bagaimana nih Pak? Dari Facebooknya saya foto, saya kirim. Wah itu nggak benar, itu nggak benar, dapat di mana? Facebook saya bilang, bila Anda bermasalah tentang SKP, maka hubungi nomor-nomor ini. Ya kan terbuka mereka. Iya. Jadi SKP itu kehilangan makna. Jadi apa yang disalah-salahkan ke ID itu semuanya omong kosong, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Jauh panggang dari api. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah kenapa? Apa tujuannya? Dokter asing, dokter lulusan luar negeri masuk Indonesia dihalangin ID. Mana ada pula hak ID menghalang-halangi? Gak pernah aku dengar ID itu berurusan dengan masalah adaptasi dokter lulusan luar negeri. Gak pernah ada. Itu sudah ada aturannya tuh dari konsil. Kalau mau nanti saya kirimin dari Kemenkes. Dari dulu dari Kemenkes, sekarang dari Kemenkes juga walaupun sudah ada perubahan peraturannya. Nggak ada, ini sama sekali nggak ada. Kalaupun ada dokter yang ditugaskan itu atas perintah sebagai bagian negeri di rumah sakit pendidikan. Jadi ini sudah lama.
dipikir oleh kita semua. Dan saya kebetulan lagi punya waktu itu, saya kumpulkan, resumekan gitu loh. Kayak kemarin juga ada COVID, ini kacung WHO, Hmm. eh, apa semua pasien di COVID kan karena ini mafia. Nah, masalah kita adalah buzzer-buzzer dan isu yang menjelekkan ID dan tenaga kesehatan itu sudah dahulu start dia untuk menarasikan itu. Kita memakai istilah biarkan saja, cuma berita bohong, berita angin itu nggak usah didengar. Tetapi kita nggak sadar, ternyata itu telah mengakar di masyarakat Indonesia. Nah itu bisa dikelola untuk kepentingan siapa saja itu. Makanya di hari ulang tahun ini saya menulis ID tenaga kesehatan lainnya itu setelah bertahun-tahun namanya adalah mitra pemerintah. Jangan dipinggirkan. Rugi sekali dipinggirkan. Bapak-bapak yang di pemerintahan pusat sampai daerah yang menjalankan program kesehatan nggak akan bisa bekerja kalau nggak dibantu oleh 1,5 juta tenaga kesehatan ini. Nggak akan jalan programnya. Dan juga jangan merasa apa bisa sendiri dengan beberapa kelompok-kelompok kecil, merasa Power Ranger gitu loh. Ya, Karena saya semuanya berubah. Power Ranger kan adanya di film aja itu, di film anak-anak. Ya, dalam keadaan nyata, semua program pemerintah itu tidak akan jalan kalau tidak ada kolaborasi. betul. Begitulah singkatnya Kang Adi. Mohon maaf Ya, kalau ada yang salah ya. biar. Gini, Dokter Jul. Jadi mungkin kan Dokter Jul menulis tulisan disinformasi yang ditujukan kepada ini merupakan satu tuduhan ya. Nah, ini saya ingin bertanya dahulu nih kepada Dokter Jul ya. Mungkin nanti di sini ada Dokter Joni juga. Selamat malam, Dokter Joni. Ada Dokter Norman Jainal juga. Malam, malam. Iya, Dokter Norman Jainal juga. Selamat malam, Dokter Norman. Selamat bergabung. Ya, baik. Ya, tetap, aku menambahkan sedikit lagi Kang Adi. Ya, ya, silakan. Jadi akhir-akhir ini beredar pendapat dari kawan-kawan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ayolah, kenapa sih ID dengan pemerintah tuh berseberangan terus ya? Artinya frontal gitu loh. Frontalnya nampak dan terbaca oleh semua orang. Saya tadi mengutip kata Kang Hadi di awal pembukaan tadi. Apakah bukannya pemerintah yang merangkul nasib profesi ini? Atau pemerintah harus memusuhi nasib profesi ini? Nah, saya tidak sependapat dengan kawan-kawan yang mengatakan ini frontal. Kayak Forkop, kayak KC, kita nggak pernah frontal sama sama pemerintah. Apa pentingnya kita frontal sama pemerintah? Kita yang rugi kan? Ya, Kita hanya mencoba meluruskan atau menyampaikan pendapat-pendapat dari para ahli yang mungkin berbeda dengan kebijakan yang dilaksanakan. Ya, itu saja yang kita ini kan. Jadi saya pikir ini frontal seperti anak kecil musuhan gitu, ya nggak mungkin lah. Nggak level pemerintah lah musuhan sama si profesi. ya, Dan juga nggak level ketua ID atau pengurus pusat ID di tingkat nasional yang begitu cara pandangnya kan. Ini orang-orang besar yang yang pasti punya kebijaksanaan lebih besar gitu. Jadi maksud saya, nah kata kuncinya adalah bukan siapa yang dulu Kang Adi, kolaborasi. Jangan melihat ID itu atau konsep profesi kesehatan itu sebagai lawan gitu, sebagai musuh. Dan juga apa konsep profesi juga lakukan introspeksi diri. Komunikasinya bagaimana ke pemerintah. Nah, sebetulnya kan banyak hal yang bisa selesai dengan pembicaraan-pembicaraan. Sebelum kita berdebat di forum resmi atau di media.
Ini terbuka kan perdebatannya media. Hari ini pemerintah bilang ini, besok ada lagi dari dokter yang menjawab. Lalu pemerintah muncul lagi di apa di TikTok lah, di mana pertemuan mana yang membuat isu-isu yang bikin panas telinga tenaga kesehatan. Emang kayak gitu cara memimpin? Ya. Emang seperti itu? Apa yang diharapkan dari membuat orang sakit hati coba? Jadi saya tidak tahu. Eh, Mudah-mudahan anggota DPR dan Kementerian Kesehatan, anggota DPR yang bergerak dalam bidang kesehatan juga terutama, cobalah memahami permasalahan-permasalahan kesehatan ini dan juga janganlah berkomentar-komentar yang membuat suasana menjadi semakin tidak Panas. menyenangkan gitu loh. Itu Kang Adi. Baik, Dr. Jul, ini kita mesti tahu juga, tentu kalau berbicara di DPR, komisi yang sangat berhubungan dengan kita adalah di pelayanan kesehatan tuh di Komisi 9. Kemarin sudah terpilih para eh, yang pertamanya adalah cuma ganti satu eh, orang ya yang dari Golkar. Kalau nggak salah dari Golkar atau apa ya. Nah itu semuanya rata-rata memang mengendaki untuk satu undang-undang Omnibus Law yang sangat dipercaya ini bisa melakukan segala-gala. Nah, kemarin ketika ada pengumuman kabinet, salah satu karena ini sudah beredar di YouTube, ya, ada satu anggota DPR dan satu pengamat dia mengatakan bahwa memang betul sebelum diumumkan ya, eh, Pak Menteri yang sekarang ini terpilih kembali oleh pemerintahan sekarang itu memang banyak dinilai orang ini adalah Menteri Transformasi Kesehatan. Dan itu sangat bagus sekali untuk pendapatnya ya terhadap beliau. Nah, tapi mungkin saya masih memaklumi itu, tetapi mungkin yang paling tidak dipahami, apalagi seorang anggota DPR kan politik ya, itu menganggap bahwa ini nggak boleh berpolitik, tapi berhak dipolitisasi. Saya nggak tahu, ini pendapat opini saya. Karena beliau bilang bahwasannya ini itu menghalangi transformasi kesehatan dari pemerintah dengan menentang undang-undang Omnibus Law. Padahal kan kita yang kalau Dr. Jul dan teman-teman pahami, melakukan judicial review secara formil itu adalah kita prosesnya yang harus dilalui secara baik dan benar. Itu agar diketahui juga oleh masyarakat kesehatan, non kesehatan, karena kita berbuat nanti juga masuk ke uji material banyak sebetulnya yang agak sedikit uh, kurang pas untuk tradisi kesehatan, bukan tradisi buruknya, tapi tradisi pelayanan kesehatan. Mungkin itu. Baik, Dokter Jul, kita minta nih dari antara yang hadir memberikan. Saya mau nambahkan sedikit, Ya, Kang Adi. silakan. Eh, Hmm, Menurut saya, ID dan organisasi kesehatan lainnya tidak perlu berkecil hati hmm, dalam situasi ini. Karena sebelum Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ada tahun 2004 ya, 2004, Undang-Undang 2004 Praktek ya, Kedokteran. kan ini juga nggak disebutkan di pemerintah. Hmm, Kan ini itu diakui pemerintah resmi ada dalam undang-undang kan setelah tahun 2004. Nah, 2004 ke bawah kan ini kan juga masih eksis. Satu. Dan juga di banyak negara di dunia organisasi profesinya juga tidak ada dalam undang-undang, tapi eksis. Karena dia menjadi partner pemerintah, dia mengambil peran. Nah, sekarang dikatakan ini menghambat program pemerintah sebagai bagian mananya gitu.
Orang kan bisa ngomong aja, bagian mananya orang itu menghambat. Coba sebutkan satu buah peraturan, peraturan yang mengikat negara ini yang dikeluarkan oleh ID. Ada nggak mungkin pertama nggak mungkin, yang kedua tidak ada kan? Ya, Ada betul. peraturan ID yang membuat negara tunduk sama peraturan itu? Nggak pernah sepanjang sejarahnya dan yang benarnya adalah semua peraturan regulasi dibuat negara, ID patuh sama peraturan itu. Ya. Di sisi mananya dia bilang menghambat. Jadi apa ya? Pengamat-pengamat pejabat yang asbun itu sekali diajak ngopi lah. Kadang karena tidak tahu tuh, tidak tahu dengar-dengar lalu berkomentar. Tidak apa-apa nih yang saya bilang ini karena dipotong aja nih, biar itu. Ya karena apa ya, bicara itu tanpa dasar gitu loh, ngomong Hmm. sesukanya aja. Ya gitu Kang Adi. Mungkin ada Ya, teman-teman lain yang menambahkan. ya. Makasih, Dokter Jo. Mungkin silakan dari yang ikut ngopi malam ini ada Dokter Nurman Jainal, Dokter Joni, Dokter Muhammad Iqbal, Dokter Armaidi. Silakan. Mana ini suaranya Dokter Norman, Dokter Joni? Ya, mangga Dokter Joni mungkin. Barangkali sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit fenomena di daerah saya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, Jadi sekarang kepala-kepala puskesmas itu dari 32 puskesmas, 30%-nya itu cuman tinggal dokter, 30%-nya. berarti Sisanya tujuh puluh SK. persen SDM ya. Ah, Sisanya dari bidan, perawat, dan SKM. ya, ya. Kemudian ada fenomena baru lagi, ya, Dinas Kota Medan sebagai ibu kota, ya, itu kepala dinasnya diganti karena ada tipikor, diganti dengan kepala dinas dari pariwisata. Kepala dinasnya tadi dokter atau yang lain, Pak Jo? Dokter diganti dari pariwisata. Wisata ya. Baik. Kemudian di provinsi, ya, itu pun kepala dinasnya ditangkap tipikor, ya. Kemudian sedang dilakukan lelang jabatan. Pesertanya salah satu adalah PJ Bupati Langkat, Hmm, ya, untuk ikut lelang jabatan dan skor nilainya paling tinggi PJ Bupati Langkat yang hmm, di mana dia bukan urusan teknis tapi pamong latar belakangnya. hmm, Jadi paling tidak ya dokter-dokter kita ini sekarang sudah diajak bersaing bukan sekedar isi kepala, tapi isi kantong, koneksi, ya itu semua dilaga. Baper zakat tidak berlaku di sini. hmm. Mungkin itu fenomena barangkali ada juga di daerah lain. Ya, persaingan semakin tinggi, ya. Sepertinya masa jaya dokter-dokter kita akan selesai. Terima kasih. Baik, Dokter Joni dari Langkat ya. Jadi ini ada kekhawatiran ya dari Dokter Joni ya di daerah-daerah ya. Seperti itu. Hmm. Baik, mungkin menghadapi fenomena ini ada yang mau menanggapi. Ada Dokter Iqbal, Dokter Norman, Dokter Armedi. Sudah siap? Silakan. Atau Dokter Jul sendiri nih eh, dalam menyoroti fenomena seperti ini. Karena begini, Dokter Jul dengan Undang-Undang Omnibus Law 17 2023, Direktur Rumah Sakit saja tidak perlu tenaga kesehatan. Sorry, eh dulu kan dokter atau dokter gigi tenaga medis.
Sekarang non kesehatan pun dibolehkan di Undang-Undang Ya, 17 2023. Bagaimana Dokter Jul menanggapi ini? saya saya melihat begini. Dr. Joni tadi betul adanya itu di berbagai provinsi saya dengar juga hal yang sama itu. Jadi tingkat kepercayaan kepada dokter itu menurun memang Hmm. dibanding dulu. Tapi yang saya mau katakan adalah ini adalah suatu isu, suatu suatu katakanlah apa namanya disinformasi tadi eh, yang sudah seolah-olah diterima oleh masyarakat, Kang Aldi. Jadi ada dokter yang ditangkap tipikor, ada dokter yang menangani rumah sakit bermasalah, misalnya apapun penyebabnya, apa kesulitan kesulitannya bukan di dokternya, lalu bermasalah, oh dianggap dokter itu memang begini, memang begitu. Jadi eh, informasi itu sudah menyebar merata di Indonesia. Nah, sebetulnya tugas kita sebagai dokter dan tenaga kesehatan itu adalah sekarang adalah jangan diam, balikkan informasi itu. Informasi yang dititipkan buzzer itu lemah sebetulnya karena dasar analisanya, dasar bukti-buktinya itu lemah, hanya asumsi dan pendapat. Jangan lagi dokter-dokter tenaga kesehatan itu berpikir, biarkan saja orang tuh ngomong, eh, toh nggak mempengaruhi pada kita. Jangan lagi. Dan kita harus balikkan isu itu dan semuanya harus bicara, menulis, menyampaikan apa adanya informasi yang terjadi di lapangan. Karena saya nggak mau mengatakan eh, contoh yang baik ya atau contoh seperti apa, tapi ada negara di dunia yang terjebak dalam kehancuran karena menganut suatu paham-paham tertentu yang dianggap benar. Ada negara yang semua orang pintarnya dianggap, semua orang pintarnya, insinyur, dokter, pokoknya sekolah tinggi sarjana, dibunuhin. Hmm. Nanti lah kita cerita negara mana. Karena dianggap oleh orang-orang proletar, orang-orang bawah itu penyebab dari kehancuran negara. Orang-orang pintar itu tukang bohong, korupsi, KKN, sehingga orang itu harus dihabiskan. Sehingga pada waktu mereka mencoba membangun pertanian, mereka nggak punya insinyur pertanian lagi. Hmm. Waktu dia mencoba menyehatkan orang, dokter udah pada mati. Jadi ada suatu apa? Ada suatu kebenaran yang dihembuskan, kebenaran palsu yang dihembuskan seolah menjadi benar dan masyarakat menerimanya. Pada waktu masyarakat menerimanya, nah itulah kebenaran sementara yang diakuin. Nah sekarang apa kebenaran yang dianggap mereka adalah ini itu mafia. Harga obat mahal tuh karena ID. Kan lucu tuh. Obat mahal karena ID. Nah, jadi Ya. pendapat saya sekarang memang semua harus menulis. KHC, kayak ini kan udah benar nih. KHC, menulis dan sebagainya. Nah, pada waktu kita menulis tentu orang meresponnya macam-macam. Ada yang mengatakan menentang. Kalau kita berbeda pada pendapat sama orang kan, bagi orang yang berkuasa kan dipikirnya menentang. Iya. Ya, apa maksud orang ini? Padahal kita nggak punya maksud apa-apa. Kita cuma, saya pernah ditanyain waktu bikin Forkom itu, kenapa Forkom itu seolah-olah berseberangan terus? Gitu. Saya bilang tidak, tidak berseberangan. Bapak-bapak itu ditunjuk oleh negara menjadi pejabat, tujuannya kan untuk mengabdi pada negara kan, ya kan? Ya. Mengabdi pada negara dalam bangsa ini. Tapi bapak digaji gitu, dikasih fasilitas. Kami juga punya otak, kami juga punya pemikiran, saya bilang. Ada profesor tuh. Kami punya pemikiran, Prof, saya bilang. Tapi kami bukan pejabat. Nah, untuk menyampaikan pemikiran kami itu untuk bangsa dan negara juga sama sama Bapak bilang lewat narasi, lewat tulisan, lewat media saya bilang. Itu tujuan kita sama saya bilang. Itu Kang Hadi. Ya.
Sebetulnya begini, Dokter Jul. Ini sekarang dalam keadaan yang sudah ada tembok ya. Karena ini juga ke depannya kita harapkan komunikasi yang bagaimana, yang bermutu. Karena begini, kemungkinan eh, saya melihat pemerintah ya, ya kalau saya kan hanya dengan Dokter Jul menghimbau juga ya. Sebetulnya yang dituntut itu bukan hanya pimpinan ID, tapi pemerintah bagaimana berdialog dengan rakyatnya. Dalam hal ini adalah yang tadi Dokter Jul bilang adalah kaum cerdik pandai. Nah, ini kan yang mulai eh, beda sedikit, tapi tidak membeda-bedakan. Kita ini dianggap bodoh juga, ya, terkurung dengan birokrasi daripada aristokrat kita sebagai dokter. Padahal kan tidak demikian. Kita sudah menyampaikan pendapat, kita sudah menyampaikan, eh, ya kalau tidak pendapat tidak didengar kan pasti timbulnya adalah demo. Dan demo itu tidak diharamkan sebetulnya ya, ketika semua jalan buntu. Ya Eropa, ada negara-negara di Korea, bahkan di Inggris, di mana itu juga dokternya atau tenaga kesehatannya itu melakukan unjuk rasa. Apa yang salah? Mestinya kalau sudah demikian harusnya diambillah. Nah, ini ketika kita melakukan uji formil kemarin, memang seolah-olah memang didengarkan, tapi satu pun pendapat kita tidak ada yang. Jadi kadangkala pameonya ya nanti silakan Anda uji di Mahkamah Konstitusi. Ini kan sesuatu yang kita juga capek, lelah, resources kita memang tidak ada dari pemerintah, kita upaya sendiri padahal kita berjuang untuk rakyat juga. Ini kan anomali ini, Mbak Julia. Ini melalui himbauan perbincangan malam ini mungkin kita hanya bisa berharap demikian terhadap pemerintah. Mulailah di era pemerintahan yang baru ini, walaupun personil kementeriannya atau pembantu presiden ini masih yang lama, tapi saya harap pola pikirnya harus berubah. Mungkin itu ya, Dokter Julia, seperti itu. Ada Dokter Norman Jainal, gimana nih, Dokter Norman? Masih terjaga? Dokter Iqbal, Dokter Armaidi, silakan. Baik, Dokter Jul, kira-kira apa lagi yang mau disoroti dalam hal penyampaian tulisan Dokter Jul ini? Kira-kira. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ID sebagaimana citranya sejak zaman dahulu sampai sekarang, kata Prof. Samsul Hidayat kan waktu Forkom itu, jiwa altruismenya itu jangan sampai hilang. Artinya, nilai-nilai moral yang dianut oleh organisasi ID, oleh dokter Indonesia yang diajarkan oleh guru-guru kita itu, jangan berubah pula gara-gara eh, Pemerintah. perubahan fenomena pelayanan kesehatan gitu. Kalau akhirnya kesehatan itu menjadi ajang bisnis, ini adalah suatu realita di seluruh dunia, Kang Adi. Ya, Tidak ada masalah soal itu. Tapi personal-personalnya kan tetap dokter yang tenaga kesehatan yang disumpah. Jadi urusan kita bukan sama manusia, urusan kita bukan sama pemerintah, urusan kita sama sumpah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Jadi kalau pendapat saya, jadi tetap saja eksis, tetap juga berbakti untuk bangsa dan negara, sebagaimana sejarahnya. Sebagai dengan organisasi profesi dokter di seluruh dunia juga sama. Nah, kalaupun strategi itu mau dirubah, mungkin yang perlu dikoreksi dari kita adalah bagaimana ini itu menyatu, be, tidak diam itu,
memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, pada seluruh media itu. Sudahlah, dokter-dokter itu keluarlah dari ruang prakteknya lagi. Jangan 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 hanya hidup dalam lingkungan eh, apa eksklusif di dunia kedokteran gitu. Banyak hal-hal di luar sana yang membutuhkan informasi dari dokter dan tenaga kesehatan. Saya dalam praktek sehari-hari, cara heran-heran saya, cara heran-heran di, saya kan dokter bedah. Ya, Saya itu jadi pilihan-pilihan keberapa bagi mereka. Mereka tuh dengan banyaknya iklan-iklan media sekarang, mereka tuh tidak harus memilih eh, penanganan dokter ilmu kedokteran modern maupun operasi modern. Mereka masih banyak yang pengobatan pengobatan yang eh, tidak standar gitu loh. Dan bagi mereka kebenaran-kebenaran ilmu kedokteran ini juga nggak seluruhnya mereka percaya. Jadi jangan merasa dokter itu benar sendiri tapi orang nggak percaya gitu. Mungkin iya, mungkin yang saya maksud ya kita merasa yang benar tuh ini loh. Tapi kata orang-orang itu, "Ya, kamu benar dokter, saya nggak percaya. Saya tetap juga makan jus ini, ramuan ini untuk kanker payudara." Pada ujung-ujungnya sudah terlambat. Nah, mungkin ini juga perlu dipahami juga tentang ilmu antropologi kesehatan, sosial kesehatan. Yang paling penting sekali adalah pembiayaan kesehatan. Pemerintah harus membaca ulang tentang masalah pembiayaan kesehatan ini. Saya mengatakan dokter Indonesia ini baik, baik sekali. Karena kita dibayar murah, hmm. karena terlambat dibayar. Ada juga fenomena baru sekarang, ditagih bayar lagi, yang sudah dibayar diminta lagi. Uangnya sudah kemana, sekolah anak, udah beli Dengan bensin, dengan bayar kos, tuduhan tagih lagi. Nggak Hmm, tahu saya itu secara hukum gimana itu. Tadi, hmm. kalau kita bandingkan penghasilan dokter Indonesia, kita harus bandingkan dengan penghasilan negara yang mirip-mirip sama penghasilannya. Jangan dengan Singapura lah. Saya pikir dengan Malaysia saja kita bandingkan. Apa buktinya? Harga soto lah. Harga soto di Malaysia dengan di Jakarta itu sama-sama 40.000 kali ya. Kalau Lumpur. Ya, Sama lah. Nasi bungkus juga hampir sama lah. Tetapi kan adik, satu orang dokter di Indonesia di klinik yang dibayar 3.000 sampai 5.000 butuh 10 pasien ya Kang Hadi untuk beli satu mangkok soto. 10 pasien baru baru bisa beli satu mangkok soto Kang Hadi. betul. Di Malaysia dibayarnya 300.000 sampai 400.000 satu pasien. Dia hanya butuh satu pasien ya untuk mentraktir 10 temannya. Jangan tanya dokter spesialis. Bertemu dokter spesialis itu tidak mudah dan berbayar mahal. Kalaupun biaya kesehatan itu jauh lebih murah di Malaysia biasanya, itu karena alat kesehatan dan obat itu murah maksudnya. Setiap gerakan-gerakan kesehatan itu tidak dilepas murni dari peran rumah sakit dan praktek dokter. Apapun kegiatan program kesehatan kolaborasi sama pemerintah. Itulah kalau kita ke Melaka itu di apa di Pekanbaru ini banyak agen-agen itu. Dan saudara saya cerita belum sampai kapalnya di Melaka itu dari Dumai itu mobil udah nunggu, Pak. Hotel udah dicarikan, tempat makan udah ditunjukkan, orang nyaman. Jadi juga rumah sakit swasta ini jangan dilepas sendiri, harus bertanggung jawab juga kepada program pemerintah dan juga harus disupport oleh pemerintah untuk membantu eksis dan berkembangnya itu Kang Adi. Ya, Sehingga nanti kalau ada kita berniat negara tetangga berobat ke kita satu tim sama pemerintah.
dinas pariwisata, dinas semuanya, dinas ini, dinas itu, satu tim. Ya begitu, Kang Adi. Ya. Ini kan bincang-bincang aja dari tulisan saya itu. Nah, ini Dan, hah? keluarlah video yang baru yang menyatakan bahwa ya pendapat masyarakat tidak semuanya untuk didengarkan dan diakomodir. Kita dengarkan, tapi tidak semuanya harus dipakai. Bayangkan kita menyampaikannya melalui sebuah organisasi profesi yang mungkin orang-orangnya itu bukan orang-orang yang istilah kalau orang Medan kaleng-kaleng. Ya ini dari Kemenkes ya Nah, tentang saya mau komentar nih. Kang Adi baca di mana nih? Barusan ya. ada barusan ini. Jadi Nah, itu kan pernyataan yang kurang bijaksana ya. Wah, ya kurang pintar saya bilang itu. Kemenkes Kenapa? secara terbuka Karena Kang Adi, ya, semua orang tahu kan. Sebagai pimpinan nggak semuanya yang kita akan akomodir kan. hmm, Di rumah tangga aja punya anak 4, istri 1, 5, pendapatnya 6 sama kita. Nggak semua kan yang diikutin kan. ya Tapi yang diikuti adalah yang terbaik dengan argumen yang bagus, sudah teruji dan nampak ketulusan dari orang yang memberikan masukan itu. Bahwasanya itu tidak akan diakomodir semuanya, ya pastilah. Nggak usah disebut itu. Masa saya sebagai bapak di rumah saya bilang ke anak-anakku, anak-anak, kamu pendapat ya, tapi tidak semua akan saya terima ya. Ya tidak semua lah pasti, nggak perlu sebut itu. Hah? betul. Nggak perlu sebut kan, itu malah membuat masyarakat merasa kenapa pernyataan ini muncul gitu. Iya kan nggak Ada perlu apa? sebetulnya. Hah? Ya sebetulnya nggak perlu muncul gitu loh. Nggak perlu muncul. Kita juga tahu kok. Kita Hmm. juga tahu dari 10 usulan kita satu yang diterima udah bagus. Dan kita sadar kan usulan. Tapi terkadang duduknya bersama-sama, berdirinya yang berbeda. Itu yang mungkin ada. Iya. Nah yang lucu tuh tentang masalah ada menteri, wah menteri apa dulu dia bilang itu SIP dokter akan diambil alih oleh pemerintah. Saya ketawa dengarnya. Kenapa saya ketawa mendengarnya? Wah, dia tidak paham. Dia- SIP dokter sejak zaman dahulu kala sampai sekarang itu Pemerintah adalah yang mengeluarkan. hak pemerintah. Tidak pernah ID punya hak melakukan SIP. Coba Ya. tanya ID mana yang pernah melakukan SIP? Hmm. Dan kan ada orang hukum kan. Kita Iya. memberikan rekomendasi. Nah, Rekomendasinya ini betul dokter. Tidak melanggar etika, tidak gila, masih sehat, iya. kompetensi masih ada. Dia saya sampai 15 tahun dia ngurus sawit kerjanya. Nggak pernah apa nama obatnya dulu lupa dia. Tapi itu dituduh bahwa Hah? kita menghambat. Itu. Satu rekomendasi. Tidak ada pernah Nah, dokter itu mengeluarkan SIP. Yang ada oh, cuma rekomendasi. Pak. Rekomendasi secara hukum boleh ditolak, boleh diterima kan? Ya, dan itu persyaratan yang membuat malah pemerintah, bukan. Yang buat pemerintah rekomendasi. Ada beberapa dokter yang saya kenal, dia tidak dapat rekomendasi, tapi SIP keluar. ID nggak mau masalah kan? Iya, Karena ID tahu itu bukan urusannya ID. ya. Tapi banyak pemerintahan di daerah tetap membutuhkan satu komunikasi dengan Pak, organisasi. data data dokter itu yang tahu itu ID, Pak. Ya, Karena dia pas datang ke daerah itu dia masuk ke rumahnya, ketuk pintu, hai sahabat, sejawat, saya datang. Dinas kesehatan kadang tidak tahu, iya, tidak tahu makanya dia perlu dibantu. iya, betul, Dokter Jel, itu. Setuju saya. Hmm. Baik, mungkin ini sudah hampir 1 jam nih kita Ya udah, tidak ngobrol. apa-apa. Ya, Ya, ya. mungkin yang conclusionnya adalah mungkin yang perlu kita benahi tentu internal diri kita dan internal pemerintahan dalam hal ini Kemenkes. Kembangkanlah komunikasi kolaboratif yang sangat baik. Banyak ahli yang sudah akhirnya defensif melihat hal ini semua, ya kan? Mau nggak mau seperti itu.
Walaupun nanti pemerintahan yang baru melalui Presiden Prabowo tentu akan mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap pembantu-pembantunya. Dalam hal ini menteri-menterinya. Kan begitu ya. Nah, ini Ya. mestinya harusnya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk mencapai tentu rakyat, saya pun sebagai rakyat mengendaki suatu sinergitas kolaboratif yang sangat baik tanpa memperbesar tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh di Komisi 9 nih yang lalu. Saya khawatir ini banyak di Komisi 9 di posisi yang lalu tentu berdialog pun susah dengan Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin itu ya, Dokter Jul ya. Ya. Dan bukan hanya kita yang harus terus dipaksa mendekatkan atau push-in. Kita bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang harus dia sadari wakil rakyat juga. Betul ya? Harus Ya. bisa mengemong, mengayomi, dan lain-lain. Ini ya kita himbau lah melalui channel kita ini. Ada Jadi pesan? Kang Adi, Dr. Jul, IDI itu silakan. dokter Indonesia itu sejak dulu kan posisinya juga eh, banyak menghadapi badai gelombang juga IDI. Zaman Belanda eh, awal-awal sebelum namanya IDI itu Ya, dokter Indonesia kan juga di nomor dua kan. ya pasti itu di Tugasnya banyak tapi gajinya yang gede dokter Belanda. ya. Lalu Kita kalau ada dianggap mantri penyakit menular, politik aja ya, ya ada mantri penyakit kacar, menular, wabah yang kolera. turun dokter Belanda, dokter Indonesia. Karena Dokter asing kan dianggap dia langsung mati dia. mati duluan, biarkan Ya, saja. Kata dia oper dulu dokter Indonesia. Hmm. Di zaman Jepang kan kita lihat juga tuh beberapa dokter Indonesia yang berkorban seperti Ahmad Muhtar. Tetapi kan yang namanya pengabdian itu kan tidak melihat siapa yang memimpin. Nah, Pengabdian kepada bangsa dan negara itu terus saja. Eh, yang penting Ikatan Dokter Indonesia dan tenaga kesehatan lain tetap eksis mengabdi untuk bangsa. betul. Pemerintah berganti, waktu berganti, generasi pun akan berganti. Terima kasih Kang Andi. Ya. Ya, ya saya teringat juga satu hal nih, zamannya Dokter Daeng ya, ketika masa-masa dia memerintah, Dokter Daeng Empaki di PBID, bayangkan untuk mencoba satu vaksin yang pertama bersama Bapak Presiden Jokowi hanya ini yang berani untuk pertama kali. Pimpinan tertinggi dari Ikatan Dokter Indonesia itu eh, Iya, ya coba yang kalau mencoba. kejadiannya seperti lembaga Pasteur di zaman Jepang, uji Nah, coba vaksin tetanus, banyak nah, yang meninggal nah, ya itu di zaman Jepang. artinya kan tetap kan keberanian patriot ya kita anggap. Patriot ya. Dan kita nggak sembunyi. Orang Ya, lain kita kan masih ingat waktu waktu COVID COVID awal, ya, APD nggak ada, ya, dokter tetap harus bekerja, beban kerja nggak pulang-pulang. ya. Saya di manajemen jujur aja, siapa yang dibilang tidak takut? Itu rasanya kematian tuh di depan mata kita, Dr. Jul. Oh iyalah, kita Ah, menyaksikan tiap hari. ya, saya sudah mencobai baju APD 2 jam saya pingsan, Dokter Jul. Ya, Hmm. jadi memang tidak terbiasa karena kan saya di manajemen dan memang disitulah fungsinya macam-macam, Dokter Jul. Mungkin yang teknis medis saya adalah penyediaan dan ya regulasi. Itu pun duduk bareng bersama di rumah sakit rasanya tuh udah hantu di kanan di kiri. Bahkan teman sendiri dianggap hantu ketika batuk ya. Nah, mendingan kita diam di rumah. Orang kita jaga, teman-teman perawat, bidan, Ya, apalagi. kalau semua orang diam di rumah, Satpam. siapa yang pegang pasien? Iya, satpam, security ya. Itu banyak dokter Jul yang terkena, bahkan banyak yang meninggal. Terus karena dia bopong pasiennya pertama. Bayangkan itu, walaupun kita udah pakai Hmm. APD ya, terus analis juga sama. Masuk Jadi juga security ya.
Iya, security di rumah Pahlawan sakit. tanpa tanda jasa tuh. Bahkan yang kita nggak boleh lupain juga selain tenaga medis dan tenaga administratif, tenaga bersih-bersih, Pak. Oh, iya Itu iya iya. pahlawan itu, menurut saya Itu loh. juga banyak yang meninggal ya. Ya, di rumah sakit saya, mohon maaf ya, ada kejadian seperti itu. Ya, dan dia masuk dengan APD, mungkin dia nggak terbiasa, akhirnya itu dia karena lolos ya, dia buka ininya sedikit, masuk, dia kena. Jadi saya rasa ini Pak Menkes dengan jajarannya aman situasi bukan karena pimpinan saja yang berbuat, tetapi mungkin yang di bawah. Hargailah Indonesia, ya, jangan menganggap terus gemar sharing, akhirnya kita sendiri yang rakyat yang akan eh, makin jauh dengan pimpinannya ya. Baik, mungkin itu ya Dokter Jul ya. Oke, Kang Adi makasih. Nah, Dokter Norman mungkin lagi istirahat dan Dokter Operasi itu. Iqbal ya, Dokter Armaidi, Dokter Joni, terima kasih. Dokter Jul, Ya. tiada tetap berjuang, tetap menyuarakan hati nurani. Kalau di saya ini channelnya konsen ya, konsen itu hati nurani kita. Berkatalah dengan sesuatu yang yang benar yang kita baca dengan data yang ada. Dokter Jul menulis itu pun tidak mungkin tanpa observasi. Ya, saya Dokter Hadi, pengelola Kang Hadi Conscience hanya menyampaikan agar masyarakat mudah mencernanya. Terima kasih, Dokter Jul. Terima Saya kasih Kang Adi. Makasih semua, Assalamualaikum sejawat semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Selamat malam, selamat istirahat. Baik, Selamat istirahat. ya kita.